Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Alfa dari kelas 11 F1. Di kesempatan video ini saya ingin menjelaskan materi tentang suspensi dan emulsi. Sediaan suspensi. Suspensi, menurut Farmakopeia edisi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Farmakopeia Indonesia edisi 4, halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ciri-cirinya yang pertama adalah ukuran partikel. Partikel suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa. Yang kedua dapat dipisahkan dengan penyaringan. Yang ketiga, dalam bidang farmasi sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Yang keempat adalah terbentuk dua fase heterogen yang berwarna keruh. Yang kelima akan memisah jika didiamkan. Persyaratan suspensi menurut Farmakopeia edisi 3 adalah yang pertama, zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang kedua, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, dapat mengandung zat dan bahan menjamin stabilitas suspensi. Yang keempat, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau sedia dituang. Yang kelima, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut Farmakopeia edisi 4 adalah yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena atau intratekal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan untuk cara tertentu harus mengandung antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Keuntungan dan kekurangan sediaan suspensi. Keuntungannya yang pertama, baik untuk pasien yang sulit menelan. Yang kedua, homogenitas tinggi. Yang ketiga, lebih cepat diabsorpsi. Yang keempat, dapat menutupi rasa yang tidak enak. Yang kelima, menggunakan penguraian zat aktif, stabilitas terhadap hidrolisis relatif lebih baik dibanding sediaan bentuk larutan karena kontak zat dengan air lebih sedikit. Kekurangannya yang pertama adalah kestabilan rendah pertumbuhan kristal. Yang kedua, terbentuknya cracking. Yang ketiga, alirannya menyebabkan suka dituang. Yang keempat, ketetapan dosis lebih rendah dibanding larutan. Ketetapan dosis pemakaian tergantung pada ketelitian pasien dalam menakar. Yang kelima, jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi. Yang keenam, harus dikocok terlebih dahulu. Bahan tambahan dari suspensi, yang pertama acid diver, yang kedua bahan pensuspensi, yang ketiga bahan pembasah, yang ketiga pemanis, yang keempat pemanis, yang kelima pewangi dan pewarna, yang keenam flocculating agent, yang ketujuh antioksidan, yang kedelapan pengawet, yang kesembilan pendapa. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi antara lain, yang pertama ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tahan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut, dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau yang disebut juga viskositas. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes. Yang ketiga adalah jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Bentukan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Yang keempat adalah sifat atau muatan partikel. Ada kemungkinan terjadinya interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang suka larut dalam cairan tersebut. Cara mengerjakan obat dalam suspensi dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, metode dispersi. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diinjekkan. Mudah dan sukanya serbuk yang dibasahi tergantung pada besarnya sudut kontak antara zat terdispersi dengan medium. Serbuk yang demikian disebut memiliki sifat hidrofob. Yang kedua adalah metode presipitasi. Zat yang hendak didispersikan dilakukan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan jenit kemudian diinjekkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propilen glikol, dan polyethylene glikol. Jenis-jenis suspensi dibagi menjadi 6. Yang pertama, suspensi oral. Yang kedua, suspensi topikal. Yang ketiga, suspensi telinga. Yang keempat, suspensi optalmik. Yang kelima, suspensi untuk injeksi. Yang keenam, suspensi untuk injeksi konstitusi.
Yang pertama yaitu suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditunjukkan untuk penggunaan oral. Contoh sediaan suspensi oral antara lain, yang pertama suspensi oral antasida, alumina, dan magnesia. Yang kedua suspensi oral antibiotika, chloramphenicol, palmitate. Yang ketiga amoxicillin for oral suspension atau yang disebut dengan granul kering. Yang kedua adalah suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam pembawaan cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Contoh suspensi topikal adalah kasiokalamin yang mengandung masing-masing 8% zinc oksida dan kalamin. Yang ketiga adalah suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Contoh sediaan suspensi tetes telinga antara lain adalah otopain, elamicetin, otoprap, otojambon, cendofenicol, dan hufamycetin. Yang keempat, suspensi optalmik. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Contoh sediaan suspensi optalmik antara lain adalah physostigmin, pilocarpin, scopolamin, dan atripin. Yang kelima adalah suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntiknya, serta tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Contoh sediaan suspensi untuk injeksi antara lain adalah injeksi prokain penisilin dan injeksi insulin. Yang keenam adalah suspensi untuk injeksi konstitusi. Suspensi untuk injeksi konstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pengawet yang sesuai untuk membentuk larutannya memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Sediaan emulsi. Emulsi, menurut Pharmacopoeia edisi 3, emulsi adalah sediaan mengandung bahan obat cair atau larutan terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat emulsi atau surfaktan yang cocok. Menurut Pharmacopoeia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Ciri-cirinya yang pertama adalah stabil dan homogen. Yang kedua, fase dalam mempunyai partikel yang kecil dan sama besar mendekati ukuran koloid. Yang ketiga, tidak terjadi creaming atau cracking. Yang keempat, warna, bau, dan rasa menarik. Persyaratan emulsi. Syarat-syarat emulsi. Yang pertama, adanya dua macam cairan dalam keadaan biasa tidak dapat bercampur atau kita sebut immiscible. Yang kedua, adanya bahan-bahan pembentukan emulsi atau emulsifying agent. Yang ketiga, adanya pengadukan atau agitasi yang cukup kuat untuk menggambarkan atau menyebabkan cairan yang satu dalam cairan yang lainnya. Yang keempat, kekentalan. Keuntungan dan kerugian sediaan emulsi. Keuntungannya adalah yang pertama, dapat membentuk sediaan yang homogen dan bersatu. Yang kedua, mudah ditelan. Yang ketiga, emulsi dapat menutupi rasa yang tidak enak. Yang keempat, obat dapat lebih mudah diabsorpsi. Yang kelima, efek terapi dapat diperpanjang. Yang keenam, lebih ekonomis. Kekurangannya adalah sediaan kurang praktis. Yang kedua, stabilitas rendah dibanding tablet. Yang ketiga, takaran dosis kurang teliti. Yang keempat, tidak tahan lama. Yang kelima, emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemprosesan khusus. Bahan tambahan emulsi. Yang pertama, fase disperse atau fase internal atau yang disebut fase discontinue. Yang kedua adalah fase continue atau fase eksternal atau yang disebut fase luar. Yang keempat, emulgator. Yang kelima, corrigen. Yang keenam, preservatif. Yang ketujuh, antioksidan. Faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi. Salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas emulsi adalah tingginya energi bebas permukaan yang terbentuk. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi ialah yang pertama, perbedaan berat jenis antara kedua fase. Yang kedua, kohesi fase terdispersi. Yang ketiga, persentase padatan di dalam emulsi. Yang keempat, temperatur luar yang ekstrim. Yang kelima, ukuran butiran fase terdispersi. Dan yang keenam, viskositas fase continue. Cara mengerjakan obat dalam emulsi dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, metode gom kering. Zat pengemulsi atau gom Arab dicampur dengan minyak. Kemudian tambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua adalah metode gom basah.
Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air atau zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru dicampurkan dengan sisa air. Yang ketiga adalah metode botol. Digunakan untuk minyak menguap dan zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas kendas atau kurang kental. Minyak dan garam dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Tipe-tipe emulsi. Emulsi dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah emulsi tipe OW atau oil water yang disebut minyak dalam air, atau yang kedua versi tipe OW atau water oil yang disebut air dalam minyak. Oke, sekian dari presentasi saya tentang materi emulsi dan suspensi. Kalau bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.